Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istawlayna wa fi kanafika wa imanika wa ataika wa ihsanika asbahna wa amsayna anta Ya sawure mah nggih. Alah, sampai sawur. Enggak boleh gandengan. Perawan-perawannya foto sama Ini yang hotelnya Badar Bani di sini. Itu bednya yang Tapi saya mati HP saya yang tadi. Namanya bawa power bank? Ada power bank? Iya, ada. Masjid Agung itu mantap. Kita sengaja mengunjungi Masjid Qissos. Qissos ini, Qissos pengertiannya adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya yang menggunakan hukum Qissos termasuk diantaranya adalah Arab Saudi untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan. Kemudian
kemudian apabila ketahuan berzina, dia akan dirajam. Sampai setiap orang yang datang melempar batu sampai keduanya mati. Itu ada hukum kisos. Hukum kisos itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya orang yang menggunakan kisos rata-rata negaranya itu minim kejahatan gitu. Mungkin Bapak Ibu waktu di Haram atau di Madinah tahu anak kecil atau remaja yang tangannya nggak ada atau apa. Itu adalah orang-orang yang pernah dikisos. Lah, tempat sidang kisos itu di sini. Tempat sidangnya untuk memutuskan kisos itu di sini. Jadi kelihatan di sini secara umum. Kenapa memang diperlihatkan secara umum? Agar yang lain tahu, biar ada efek jera, tidak seperti orang yang telah dieksekusi itu. Tapi yang korupsi miliaran kadang iya. Tapi kalau di Arab di sini nggak ada. Inilah tempat yang namanya tempat sidang, tempat setiap pelanggaran itu dikisos. Itu saya cukupkan sekian. Silakan ambil foto, Ardit. Di sini Masjid Abu Hurairah pasar Seng habis karena posisinya di sini. Iya, posisinya ini tempat cari pasar Seng sama di sini posisinya. Perluasannya ke sana. Oke? Ayo. Ali bin ladun kasultanan nasiro. Benar, keluarkan saya dengan keluar yang benar. Makanya doa ini sebetulnya kalau sampai keluar rumah, bekerja atau apa. Wahai Tuhanku, kemuliaan kebahagiaan sultanan nasiro yang kedua. Ya, foto. Nah ini arah masjid ini. Sama nggak perlu manja. Sama nggak perlu manjat di masjid sana, langsung dapat tahu ini pucuk, apa itu, ya wis pucuk benar. Tapi negara Arab itu jarang kayu, biasanya dikirim. Seperti ini profil-profil kayunya lama. Ayo, di sini yuk. Hanya sebesar kurma kecil-kecil yang jumlahnya ada 8. Kemudian ditempelkan. Makanya nanti kalau cium, mesti ada kayak batu ditempel. Kayak pentil-pentil gitu. Apa judulnya betina pentil? Iya. Ntar dulu. Kemudian alat-alat tekuk itu untuk menggambar tuh. Ya, digambar itu. Sebelahnya itu. Ya ini pintunya. Ya. Siti Aisyah mau masuk dalam Ka'bah ditarik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Aisyah mau kemana kau? Saya senang sholat di dalam Ka'bah, wahai Rasul. Akhirnya ditarik Siti Aisyah. Sholatlah kamu di sini, pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Yang kemarin sholat di Hijr Ismail berarti sudah sholat di dalam Ka'bah. Makanya Hijr Ismail itu kalau kita tawaf tidak boleh pegang. Orang yang tawaf tidak boleh pegang Ka'bah, tidak boleh pegang Hijr Ismail, karena Hijr Ismail di dalamnya itu bagian dari Ka'bah. Batal tawafnya kalau pegang, makanya agak menghindar jauh kan.
nanti kalau sudah jadi, yang kayak donat itu dilepas. Berarti area untuk tolak orang-orang yang cacat atau istiqomah ya di dalam masjid yang melingkar, jadi lebih luas. Insya Allah nanti untuk tim kita nanti umroh kedua 1, 2, 3 kan dibawa. Kita ngambil afdolnya. Rasulullah dulu kalau tawaf ya di situ. Tapi nanti tawaf wadahnya ya kita coba di Yasidona itu, oke? Cek ngerti rasa dulu. Ya. Loh, ada airnya di dalam, mau jegur, mau seluruh. Oh sudah dibilang pagernya sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jamnya ada di Masjidil Haram. Kok ada airnya? Ya? Iya. Ya. Nah kemudian orang-orang dulu, khalifah-khalifahnya jauh. Nah biasanya ini yang ditaruh di punggung onta atau dikalungkan di onta. Ya seperti ini tempat menyimpan air dari kulit. Ntar minyak bisa masuk. Jadi orang-orang yang non muslim tidak boleh masuk. Yang menanjatkan bendera di kota Makkah semua sudah bisa ditahan. Namanya tempat perjanjian atau yang disebut Baitur Ridwan. Ini masjid yang baru para jamaah. Yang lama itu mandor. Ya sampai yang di dalamnya ini adalah di dalamnya Masjid As-Sumaisi yang lama. Tinggal puing-puingnya saja. Ya. Untuk itu ini sekedar sekilas untuk memotivasi keimanan kita bagaimana Rasulullah memperjuangkan sehingga sampai menjadi sekarang orang Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak lupa Bapak Ibu untuk meningkatkan iman dan takwa dan perjalanan kita mendapatkan ridho dari Allah dan harapan kita semua menjadi umroh yang mabrur wal mabrur. Ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'a ya Allah. Kulli hajatina wa hajatikum wa dabbir rahmatina wa asma'ika rahmatika ya rahimin. Allahumma yassir lana jalatan wal madinah. Ya alim ma fi sudur. Amin. Ahrijna ya Allah. Ahrijna ya Allah. Ahrijna ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Allahumma habib ilana al-iman wa jaddu fi qulubina wa karih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan menuju ke sholat sunnah ikhram. Setelah itu menunggu di depan masjid, kita niat bersama-sama. Ngomong saya, mohon hidungnya ya. Ngomong saya dengar. Yang umroh pertama kali kan sudah umroh wajib. Umroh sunnah ini ambil untuk diri sendiri. Mungkin di umroh wajib ada kekurangan sebagai penyempurna. Setelah besok kan ada umroh lagi. Silakan mungkin untuk badal orang tua. Paham? Tapi umpamanya memaksa, karena saya badal ini, saya nggak apa-apa, itu hak sampean, Bapak Ibu. Ya, untuk mempercepat niat, kita ini perjalanan, masih ada makan siang, ya. Saya tanya, yang umrohnya batal siapa? Paham? Sudah nggak ada? Berarti untuk diri sendiri semua. Ya. Rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitu umratan. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. An-nafsi. An-nafsi. Sunnatan lillahi ta'ala. Sunnatillahi ta'ala.
Ayo sekarang untuk Bapak, ya. Yang dibatalkan namanya siapa? Saso Kamal. Hah? Saso Kamal. Saso Kamal, orang tuanya bin? Saso Prawiro. Ya, Satro Kamal. Kalau Kamal, saya Kamal. Ya, kalau saya ngomong an, sebut namanya dan binnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Nawaitul umrota wa ahramtu biha an Saso Kamal bin Saso Prawiro. sunnatalillahi ta'ala. Ayo doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minas syakki wasyirki wasyikaki wanikaki wasu'il akhlaki wasu'il mandari wal munkarati bil mali wal ahli wal waladi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'ajjul akram rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'ajjul akram. Alhamdulillah katsira wa subhanallah ini wa bihamdihi al-karim qawila la ilaha illallah wahdahu anta tawalla Kemudian baginda Rasul membuktikan atas kerasulannya bahwa dia benar-benar utusan Allah, bahwa dia memang seorang nabi Allah. Kemudian bulan itu terpecah dengan kemujizatannya, terpecah. Bulan itu terpecah, yang satu di atas gunung Al-Qubais atau yang disebut Jabal Qubais. Ini yang dibuat istana raja ini Jabal Qubais. Sekarang dibuat istana
ya. Dulu asalnya batu Hajar Aswad di gunung itu. Yang satu terpecah di gunung itu sebelah sana. Yang itu ya? Ya. Ya. Di agak sana. Sehingga terpecahnya bulan itu yang namanya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Goso, Abu macam itu, ya seolah-olah kurang percaya. Sehingga setiap orang yang berjalan di sini ditanyain, apa kamu melihat bulan terpecah? Iya. Setiap orang datang, apa kamu melihat bulan terpecah? Iya. Semua ditanyakan. Namun yang namanya hati telah tertutup dengan kekafiran, belum dapat hidayah, tetap tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpecahnya bulan ini sampai terlihat dari negeri India. Jadi ada sebuah tarikh, raja pertama yang masuk Islam negara India. India itu apa terkenal? Hindu. Makanya disebut negara Hindi karena penganutnya Hindu. Nah, kalau di Bali pulau Dewata. Kenapa? Karena sesembahnya dewa-dewa toh. Ya. Enak dewa itu yang jeruk, doyan apel, ya. Yang bulan terlihat sampai India. Sehingga raja ini mencari siapa ini yang ini? Yang tukang belah. Ya. Yang mempunyai kehebatan seperti saya. Akhirnya ketemu di sini dengan baginda Rasul. Kemudian dia mengikrarkan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah raja India pertama masuk Islam. Makanya India itu terpecah. Ada yang Muslim, ada yang Hindu. Yang Muslim menjadi Pakistan, yang ini menjadi India. Kalau ada satu negara tinggal ada jalan khusus tinggal Rasulullah sama Siti Khadijah. Dia bertahun-tahun tinggal di situ sampai melahirkan Siti Fatimah di situ. Itu sekarang hilang, dibuat toilet ini. Karena saya kasih tahu. Ini pada waktu pembangunan toilet digali ketemu. Ini tempat tidur Rasulullah, ini tempat Siti Fatimah, ini tempat sholatnya Rasulullah. Ada terpetak-petak. Sehingga disebut seperti ini. Biar tahu sampean. Makanya kalau kita tawaf sa'i, boleh menang nafsi-nafsi. Kita punya ini sendiri. Pernah tahu pada waktu rukun Yamani kita waktu istilah ditegur nggak boleh? Pernah ada yang gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Karena apa? Dia dianggap istilah itu cuma diajar aswad saja. Padahal Rasulullah tidak menyentuh kecuali dua tempat, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Makanya bacaannya Robbana, beda dengan yang lain. Cuman kalau Hajar Aswad itu Rasulullah mencium, kita pakai istilah saja dengan sun jauh, kan begitu. Yang rukun Yamani tidak, karena Rasulullah hanya menyentuh, tidak mencium. Tapi kalau di ini, di Hajar Aswad mencium. Nah, begitu pula kalau sa'i, makanya kita awal Allahu Akbar itu sama istilam. Nanti begitu di Marwah, begitu Allahu Akbar baru baca doa. Begitu naik istilah Allahu Akbar, itu maksudnya. Ya, kalau itu perpustakaan Mekah, Al-Mukarramah, Mekah yang maksudnya ya. Nah, ini ada ini sebetulnya para jamaah, ini adalah kamuflase. Dikamuflase. Ini seandainya tidak dibeli pribadi, ya ini mungkin sudah dihabisi seperti tempat-tempat yang lain. Ini tempat ini dibeli pribadi, tapi ada kesepakatan pemilik sama pemerintah bahwa ini tidak boleh dijadikan rumah tinggal. Ini di sini inilah junjungan kita, kekasih Allah, panutan kita, ketauladanan kita dilahirkan. Ini tempat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya kamuflase untuk menutupi saja. Di dalam pernah guru saya itu masuk, kebetulan bisa masuk. Memang isinya buku-buku, tapi
tapi ada tempat ruang khusus yang memang dirahasiakan di dalam ini. Ada kan kendaraan buku-buku, tapi di dalam ada ruang khusus. Ya, biar tahu disinilah Rasulullah itu dilahirkan tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Serangan. Karena bersamaan dengan agresi tentara Abraha yang ingin menghancurkan kota Mekah. Kalahin mbek manuk, menungso kalahin mbek Ababil. Iya. Ayo kita. Dulu orang hajian yang dari Al-Jizya yang jauh-jauh, terminalnya di situ. Tapi bisnya gratis. Karena 4 kilo 6 kilo di situ. Ini namanya jazat. Ya, makanya orang kalau naik taksi, kalau umpamanya kayak saya turun di depan haram itu, depannya Hilton itu ada terowongan sehingga naik eskalator. Kalau sampai di sholat di pelataran ada eskalator ke bawah, itu bawahnya itu jalan aspal. Tembusnya sini. Iya, untuk taksi, bis apa di situ. Kalau nggak ngomong, disasarkan di situ jauh. Itu kerugiannya lu nggak ngerti bahasa Arab, kita walungu nggak kadek kebimbing, disasar-sasar. Udah kumpul ya? Udah habis ya? Sampai berdiri ini saya ajak nggak syukur berdiri. Kalau sampean ingin tahu dulu yang namanya orang-orang haji dulu pasar seng ya, yang dibuat mes itu dulu pasar seng. Karena kena perluasan Masjidil Haram dihabisi semua dibuat mes. Di situ namanya dulu pasar seng. Yang sampean injak ini sekarang sampean berdiri di Masjid Kucing atau Masjid Abu Hurairah. Ya, sampean berdiri ini. Itu adalah sahabat Rasul. Rasulullah pernah sering datang ke sini karena sahabatnya. Ini sebuah sejarah. Bagus masjidnya. Saya masih menyaksikan waktu itu. Tapi itulah namanya. Sama di mana-mana. Ya seperti itulah situs-situs sejarah oleh orang sini. Ya, inilah tempat saya berdiri ini namanya dulu Masjid Abu Hurairah atau Masjid Kucing. Seorang ahli sufa, seorang sufi yang ahli riwayat, kan banyak hadis-hadis ya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu perawi hadis dia. Ya. Ibu. Ya, di situ aja. Ini kandas nyang olah. Ngomong karo kancamu. Iya, untuk perempuan di sini ya enggak boleh masuk. Perempuannya enggak boleh masuk. Pacar gak kira. Dikira kurma. Kalau mau minum gratis. Halal. Jahitnya aja ya, sudah masuk semua Pak di sini. Ini tempat pemakaman kakek Rasulullah Abdul Muthalib, paman Rasulullah Abu Thalib, orang tuanya Sayyidina Ali dan seluruh keluarga-keluarganya dimakamkan di sini. Termasuk dulu sebelum dipindah ke Seraya namanya, dulu jamaah haji yang meninggal itu ditempatkan di sini. Ya tandanya tidak seperti di Indonesia bentuk batu ini. Tidak seperti di tempat yang lain. Saya lihat di YouTube saja. Pastinya makam Siti Khadijah itu di mana itu saya belum pernah mendeteksi. Saya memang saya sendiri itu ingin mendeteksi di mana pasnya. Karena di situ juga ada makam namanya Qasim anak Rasulullah. Sayyid Qasim ya.
anak Rasulullah itu juga punya anak laki, cuman nggak pernah besar. Bayi meninggal, agak ini meninggal, nggak. Jangan dikira Rasulullah nggak punya anak laki, punya, cuman kenapa itu rahasia Allah. Kalau cerita kisah itu nanti panjang. Jadi di sinilah tempat ini namanya pemakaman Ma'la. Baik di hotel yang Grand Tiago maupun Badar Gati, saya mengingatkan saja, keputusan terserah sampean. Jangan bawa sesuatu apapun kecuali itu dengan jalan dibeli. Saya ingatkan ya, jangan membawa sesuatu apapun dari sini kecuali ada akad. Contoh ada akad sampean beli. Contoh pulang bawa batu, bawa apapun yang sampean nemu ya. Saya ingatkan, ini bukan cerita bohong. Kemarin ada yang bawa batu saya suruh buang. Katanya buat oleh-oleh, ada yang mau diseleb buat akeh. Ingat, mumpung gurung gendeng ya, mumpung gurung gendeng. Ini nggak guyon ini. Ya. Ini ada cerita, ini nggak sengaja. Orang haji biasanya kalau sudah lempar jumroh terakhir itu dibuang semua. Perasaan sudah dibuang semua. Pulang ke Indonesia ternyata masih ada sakit-sakitan. Ternyata ada sakit-sakitan setahun nggak sembuh. Diobati kemana? Habis miliatan nggak sembuh-sembuh. Setelah dilihat kepada orang yang ngerti, ternyata di tas hajinya keselipan satu batu. Ya Allah. Setelah itu pada waktu ada orang haji, dia diambil turun nitipkan, kembalikan ke Mekah, baru orangnya sembuh. Jangan pengen seperti itu. Makanya saya ingatkan, jangan barang nemu gampang dijogok, jangan diambil. Oh itu bukan hak sampean kok. Persoalan orang lain yang nemu biar. Itu sodako. Mungkin Allah mengingatkan, ya dulu sampean seperti itu, makanya sekarang diganjar gitu. Cuman artinya cek golput, dosa nih cek hilang. Lo sampean kok nggak dosa meneng. Itu loh. Ya? Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus sholihah wa ashkuru ala ni'amihil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang jelas ini menyita waktu panjenengan sedaya untuk melaksanakan aktivitas, terutama ngalap berkah, ngalap fadilah sholat di Masjidil Haram, yang mana dengan acara ini mungkin tertunda. Saya hakul yakin Allah Maha mengetahui bahwa ikhtiar itu lebih penting daripada seseorang melaksanakan ibadah, tapi ibadah itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu secara vertikal hablum minallah, dan juga secara horizontal hablum minannas. Semua itu saling berkaitan. Tujuannya Allah memberikan perintah ibadah supaya aplikasinya, pengamalannya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya hidup yang bermanfaat itu adalah hidup yang berguna bagi orang
orang lain. Wasilah ya Rabbi khusakhu bil fadilah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi waradani sahabah ya Rabbi waradani sulala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi wardu'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam ya Rabbi waghfir ya Rabbi waghfir li kulli muznib ya Rabbi waghfir ya Rabbi waghfir li kulli muznib ya Rabbi ya Syekh ya Rabbi ya Sami' du'ana ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad Allah ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli أجرنا من عذابك ربي صل يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل يا ربي صل على محمد الله يا وارزق يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي وارزق يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا يا ربي هدنا بالسعادة يا adalah tempat persembunyian baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasul itu pada waktu syiar Islam, awal syiar Islam, beliau itu dianggap pengacau, orang yang aneh karena berfaham lain dari nenek moyangnya atau macam-macam, sehingga karena dianggap nyeleneh, karena dianggap asing, sehingga itu dia diburu untuk selalu dibunuh.
Rasulullah itu. Karena apa? Karena pelan-pelan orang-orang yang menjadi orang tokoh atau orang yang disegani pelan-pelan ikut baginda Rasul. Keluarga baginda Rasul itu seorang tokoh di sini. Termasuk kakeknya Abdul Muthalib itu seorang tokoh yang disegani di sini ini. Namun karena Rasul Muhammad itu seorang yatim piatu, sehingga hidupnya selalu menyendiri. Kemudian dengan adanya syiar yang dilakukan oleh baginda Rasul, paman-pamannya ini tidak suka. Karena apa? Segan sama kakeknya yang namanya Abdul Muthalib. Segan. Namun sembunyi-sembunyi ingin membunuh paman-paman beliau. Ya, Abu Jahal, Abu Gosok. semuanya ini bukan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu khalifah sahabat. Semuanya benci kepada baginda Rasul. Sehingga pada waktu suatu saat suku Quraisy, tokoh-tokohnya merencanakan ingin membunuh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada waktu semua sudah terencana, rumah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung. Disinilah pertolongan Allah turun. Kemudian baginda Rasul yang sudah dikepung tidak bisa keluar. Di situ digantilah Sayyidina Ali. Wah, kacau orang kafir. Akhirnya orang kafir itu mencari sebuah telek sandi yang ahli mendeteksi seseorang baik dari aroma maupun dari telapak kaki. Dikejarlah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi para jamaah, Rasulullah itu ahli dalam segala hal. Kalau urusan perang dia yang paling depan. Tapi kalau urusan makan, urusan kesenangan, Rasulullah di belakang. Ini ketauladanan baginda Rasul. Sama dengan sampean. Kalau sampean urusan makan di depan. Bedanya sedikit, Ustaz. Rasul sedikit makan, ini sedikit makan. Iya. Ya, sebetulnya sama. Rasulullah itu ya sedikit makan. Kalau sampean kan sedikit-sedikit. Ya, sedikit makan. Ya. Bedanya sedikit, Ustaz. Rasulullah itu kalau urusan perang paling depan. Dia terkenal seorang yang pemberani, tidak gentar apapun. Jadi kalau diistilahkan kalau Rasulullah di sini itu bersembunyi, itu salah. Rasulullah tidak pernah bersembunyi dalam urusan perang. Cuman itu memudahkan bahasa yang sederhana saja, bersembunyi. Namun para jamaah yang berbahagia, beliau didampingi oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga yang sementara dia juga istilahnya besannya juga, mertuanya juga. Namun sebelum jadi mertua, dia adalah sahabat yang mendampingi. Begitu masuk di dalam gua, para jamaah yang berbahagia, saking cintanya, Sayyidina Abu Bakar tuh masuk dulu, melihat kondisinya, takut ada binatang buas di atas. Ada lubang-lubang ular dilihatnya. Begitu dia masuk, karena saking capeknya, wahai Rasulullah, mari persilakan masuk. Saking capeknya begitu masuk, Rasulullah tertidur. Namun setelah tertidur, kemudian ternyata di lubang-lubang gua itu ada ular. Saking takutnya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bangun dari tidurnya karena kecapean setelah pergi meninggalkan rumah. Karena juga istilahnya kecintanya kepada baginda Rasul, sehingga ditutuplah lubang-lubang ular itu dengan kakinya sambil memapah baginda Rasul. Namun begitu Rasulullah bangun, dia melihat wajah Sayyidina Abu Bakar sahabatnya pucat. Kemudian bertanyalah baginda Rasul, wahai sahabatku, kenapa kau seperti ini? Kau pasti akan sakit. Ternyata setelah ditarik kakinya, ternyata habis digigit ular.
Inilah pembuktian wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Quran itu obat dan bisa mendatangkan rahmat, berkah. Makanya kalau sampean umpamanya dalam keadaan darurat, berdoalah sesuai dengan yang ada di Al-Quran, karena syifa, Quran itu syifa, obat. Begitu Sayyidina Abu Bakar sudah pucat, akhirnya diambillah minum air oleh baginda Rasul, kemudian dibacakan suratul Fatihah. Lek cara wong Banyuwangi ini di asma, baca Al-Fatihah, ditiupkan, disuruh minum, sembuhlah Sayyidina Abu Bakar. Ma'rifataka hamdataka antini mahabbataka bikurbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma umratan mabrurah wa sa'yan maskura wa tanban mafura wa mansalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Objek Jabal Rahmah. Ngadep ke sini semua baris. Baris di sini, baris ngadep ke sini. Jangan merasa kepanasan karena sampean sering di tempat sejuk, tempat AC. Ngeribut. Ini seolah-olah anggap olahraga. Orang Amerika aja datang ke Bali itu cuma tujuannya ingin berjemur. Ya, sejenak aja biar tahu. Ini yang di atas yang namanya Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Sekarang sudah enak. Nanti akan dikasih waktu untuk naik. Siapa yang dari rumah dititipi foto atau tulis atau apa, itu ada di Tugu Jabal Rahmah. Inilah yang namanya tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena peristiwa buah khuldi, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Siti Hawa ada di Jeddah, Nabi Adam ada di India. 1000 tahun baru ketemu. Tapi ingat, dipertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak sekonyong-konyong. Karena apa? Karena permohonan, karena doa Nabi Adam alaihissalam yang bersujud kepada Allah selama 41 tahun hanya karena kesalahan makan buah kuldi. Toh itu pun tidak sampai terbelah, sampai di tenggorokan nyantol buahnya. Makanya orang laki-laki itu mesti ada apa? Jakul, atau kalau mencing kata Jawanya. Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis Nabi Adam alaihissalam 41 tahun, baru dalam 1000 tahun dia diijabah bisa bertemu dengan Siti Hawa. Inilah tempat pertemuan itu. Mari kita berdoa sebelum naik. Kita akan tunggu di sini ya. Nanti kembali di sini ada bendera ya. Saking panasnya. Ke perjalanan mau Utamanya masih tenda-tendanya permanen seperti di Mina. Wah, pemandangannya lebih kemerengseng lagi di hati. Kalipuro, oh Banyuwanginya Kemulek. Ngartai
Nang ngembai. Iya, usik ya. Harul Haram, di mana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu haji melaksanakan sholat jamaah maghrib dan isya di sini. Ini masjid Mas'arul Haram. Para jamaah haji yang melaksanakan haji akan bermalam, istilahnya mabit di sini semalam. Iya, di sini ini semua berkumpul para jamaah. Setelah wukuf di Arafah, selesai maghrib atau isya, dibawa ke sini semua satu tumpuan untuk mabit atau bermalam di Musdalifah, sebagaimana haji baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah namanya bermalam itu, seseorang itu bisa tidur, bisa nggak tidur. Yang penting namanya bermalam itu menginap. Kadang ada yang tidur sejenak, ada yang nggak bisa tidur sambil cerita bikin kopi. Di tengah-tengah sana ada lapangan, iya lapangan di sana, iya. Nggak ada tenda karena cuma bermalam aja, lepas. Di sebelah kanan kita ini ada pemberhentian kereta untuk tujuan Musdalifah. Tenda-tenda seperti ini permanen para jamaah. Ini masuk ke daerah Mina Jabit. Karena tempat Mina sebetulnya dulu nggak di sini, ini pengembangan. Makanya disebut Mina Jabit, artinya Mina baru. Ya, Mina. Iya, yang sana Mina Qadim ya, Mina lama. Ini Mina Jabit, ini Mina baru namanya, perluasan dari area Mina. Nah, itu 3 tempat, yang sebelah sini adalah Aqabah. Ya, tempat kejadian itu yang Aqabah, yang 10 Zulhijjah. Nah. Iya, itu tempat Jamarat. Itu tempat lempar jumroh. Kejadian Mina pada waktu itu di sana, di Aqabah, karena kejadiannya pas tanggal 10 Zulhijjah. Bayangkan saja bagaimana tragedi itu para jamaah yang berbahagia. Nah, ya, ini adalah tenda-tenda Mina. Ya, tenda-tenda Mina. Dulu waktu tahun 2000 Bapak Ibu bisa menyaksikan tragedi terowongan Mina yang tahun 2000 ini kita masuk terowongan. Sekarang terowongannya alhamdulillah banyak. Biasanya untuk jamaah Asia itu di luar gunung ini jamaahnya, tidak di daerah sini yang mendekati Jamarat. Saya pernah naik di situ dari tenda saya ke tempat Jamarat, naik atas itu. Nah, rasanya itu pada waktu kejadian tragedi Mina yang di Jamarat itu. Ternyata besoknya saya menelusuri jalan, alhamdulillah ketemu jalan pintas yang akhirnya tidak 4 kilo lagi, ya cuma sekitar 1 tendanya mendekati. Bukan, ini tempat naik. Bu, kotak-kotak sepanjang 8 meter. Di dalam itu di dalam sana itu. Di dalam sana, ya. Tempat lebar Jamaratnya. Itu seperti dinding hitam, kotak-kotak di dalam. Ini. Ya, ini terowongan Mina ini. Kenapa dikatakan terowongan Mina? Karena ada di Mina. Kalau yang ada di Bumitur namanya terowongan Bumitur.
Ya, yang sebelah itu adalah orang-orang yang ingin menyaksikan yang berkeberadaan Gua Hira, di mana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Makanya jangan bosan-bosan bersolawat kepada baginda Rasul sebagai ungkapan terima kasih. Sudah dilalui, meskipun kemarin yang saya tunggu untuk ziarah seputar Masjidil Haram, tempat kelahiran Rasul, kuburan Makla di mana Siti Khadijah sama anaknya Rasulullah yang bernama Qasim dimakamkan. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib, Masjid Jin, Masjid Sajaroh sudah saya kasih tahu semua. Kepingin jalannya sendiri, kemarin saya tunggu nggak ikut. Untuk itu sudah kumpul semua ya kira-kira. Satu orang ya? Hah? Dan sahih itu harus. Untuk itu bagi yang sakit, hatinya ragu was-was, mungkin ada sesuatu tubuhnya yang sakit kurang nyaman, mending daripada was-was atau ragu jangan ikut. Paham? Paham? Ya, tar. Kemudian yang umpamanya lagi bulanan, tamunya datang, tidak usah ikut, tetapi nanti tawaf wadahnya sama saya jam 10. Bagi yang di hotel Grand Riado, mungkin ibu-ibunya ada yang halangan ya, kedatangan tamu, nanti tunggu di lobi jam 10 akan saya jemput bersama-sama. Kemudian yang tua tapi bisa jalan, yang tua bisa jalan, tawaf wadahnya saya utamakan dahulu jam 10 juga. Ada yang tua? Muda semua. Artinya tua itu ya dituntun. Lek sing makin tuwek sehat, tahes. Tuwek tapi sehat, tahes. Ya, nggak usah bareng-bareng rombongan, ya. Jangan kau siksa diriku. Yang dibadalkan itu yang sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal jangan dibadalkan, dosa. Sampeyan padha mbendungakno mati. Oke? Karena apa? Orang yang masih hidup itu masih ada harapan untuk bisa datang melaksanakan. Sama aja di sini.